Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang fikih puasa. Malam ini bahasan kita adalah kemakruhan puasa dan pembatalannya. Qaul makruhatus shaumi tamaniyatun. Kemakruhan puasa itu ada 8. Sebenarnya lebih dari itu, cuma yang disebutkan di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah hanya 8 saja. Di antaranya yang pertama adalah al-alku, mengunyah. Ngunyah apa? Mengunyah apapun yang tidak bisa terlepas, tidak bisa hancur. Seperti contoh mengunyah karet, atau zaman dulu ada pentil ban sepeda, itu sepeda ontel ada pentilnya, itu kalau dikunyah-kunyah tidak akan hancur. Nah, ngunyah-ngunyah saja itu ketika saat kita puasa hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Saat makruh, saat puasa mencicipi makanan itu hukumnya makruh. Bagi siapa mencicipi makanan hukumnya makruh? Bagi orang yang tidak berkepentingan. Ibu-ibu masak untuk makan berbuka, lumrah kalau dia itu mencicipi makanan. Keasinan kah, kurang asin, kurang manis, kurang pedas dan sebagainya. Tapi kalau datang suami, datang anak ikut mencicipi makanan, nah nih suami anak yang terkena hukum makruh. Bapak-bapak yang masak kemudian si bapak mencicipi, enggak ada hukum makruh. Ya, enggak ada hukum makruh. Orang yang tidak berkepentingan memasak kemudian dia mencicipi makanan, disitulah letak hukum makruhnya. Wal ihtijam, kemudian kemakruhan puasa lagi adalah berbekam. Hijamah disamakan dengan bekam adalah fasdu atau cantuk. Ya, fasdu itu bisa di jidat sini, bisa di jari tangan atau jari kaki. Dipakein apa? Disilet gitu, nanti mancur darahnya. Namanya fasdu. Bekam sebagaimana yang kita ketahui bersama. Maka fasdu dan bekam itu hukumnya makruh kalau dilakukan saat kita puasa. Alasannya apa? Alasannya membuat orang itu lemes. Kalau sudah lemes dikhawatirkan tidak kuat berpuasa. Dalam madhab Syafi'i hukumnya makruh berbekam itu, dalam madhab Hanafi batal. Karena mereka madhab Hanafiyah berpatok berdasar kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajim wal mahjum, aftarul hajim wal mahjum.
Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Maka dari hadis itulah mazhab Hanafiyah menyimpulkan suatu hukum bahwa membekam dan dibekam batal puasanya. Mazhab Syafi'i makruh karena membuat orang itu lemes. Majul ma' ba'dal iftar. Termasuk kemakruhan berpuasa lagi adalah ketika pertama kali minum untuk membatalkan puasa, air sisa minumnya itu kita lepihkan, kita buang. Ya, kesunahannya diminum keseluruhan. Ya, keseluruhan itu sunnah. Tapi ini orang habis minum, kemudian sebagian dari air itu dilebihkan, dibuang sama dia. Maka hukumnya makruh. Karena apa? Karena menghilangkan rahmat. Dan yang kelima adalah al-huslu bil ingimas. Saat berpuasa kita mandi dengan cara menyelam. Mandi dengan cara menyelam saat kita berpuasa hukumnya makruh. Kalau keramas, yang penting dia tidak menyelam, nggak kena hukum makruh. Mandi pakai shower keramas, rambutnya pakai sampo, tidak ada hukum makruh. Yang makruh ketika dia menyelam. Maka dari itu orang yang mandi kemudian kemasukan air ke telinga, nanti ada beberapa perincian. Ya, insya Allah kita akan perincikan setelah ini. Oke, secara global mandi dengan cara menyelam saat berpuasa hukumnya adalah makruh. Mau mandinya itu wajib atau mandi sunnah atau mandi biasa. Kemudian yang keenam as-siwak, bersiwak atau gosok gigi. Gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Setelah zuhur hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, beliau memilih satu pendapat tidak ada hukum makruh bagi orang yang berpuasa gosok gigi atau bersiwak setelah waktu zuhur. Alasannya apa? Beliau memiliki alasan yang logis. Apa alasan kemakruhan dari Imam Rafi'i terlebih dahulu? Beliau menghukumi makruh gosok gigi bersiwak setelah zuhur dikarenakan ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la khulufu famis shaim atyab indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di hari kiamat di sisi Allah baunya akan lebih wangi daripada minyak misik. Kalau bau yang tidak sedapnya orang puasa dihilangkan dengan gosok gigi, dengan cara bersiwak, maka menghilangkan pahala, menghilangkan keutamaan, menghilangkan rahmat. Menghilangkan keutamaan pahala rahmat hukumnya makruh. Nah dari sini Imam Rafi'i menghukumi makruh gosok gigi setelah zuhur. Sedangkan kata Imam Nawawi enggak ada hukum makruh gosok gigi kapanpun, mau pagi hari, siang hari, sore hari, tidak ada hukum makruh. Apa dalih beliau? Imam Nawawi mengatakan bau mulut yang tidak sedap itu munculnya dari mana? Dari lambung. Karena lambung tidak diberi makan, akhirnya dia terus berproses mengeluarkanlah gas. Yang mana gas tersebut baunya tidak sedap. Walaupun mulut digosok sampai sebersih-bersihnya, kalau lambung tidak dikasih makan ya tetap keluar gasnya, gitu. Ini dari Imam Nawawi. Maka tidak ada hukum makruh gosok gigi setelah waktu zuhur. Yang ketujuh termasuk kemakruhan lagi adalah kathratus syiba wan naum. Saat puasa dia makan sahur terlalu kenyang, saat berbuka terlalu kenyang.
Ya, ini kena hukum makruh. Karena kalau kekenyangan membuat orang banyak tidur, sehingga kalau walaupun dia puasa, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, pahala, ya, tidak boleh dibalik, eh, ibadahnya orang yang berpuasa adalah tidur, enggak. Ya, orang yang tidur saat puasa memang itu ibadah, itu berpahala. Tetapi kalau terlalu kenyang akhirnya tidur terus saat puasa, maka itu menjadikan makruh. Makruhnya kenapa? Karena seharusnya orang yang berpuasa itu bisa membaca Quran, bisa sodako, bisa beramal soleh, bisa dia sholat sebanyak-banyaknya, malah ditinggalkan sebab tidur, menghilangkan banyak fadilah, keutamaan. Di situ letak kemakruhannya. Kemudian saat berbuka terlalu kenyang, menjadikan orang mal itu berupa sholat taraweh atau sholat witir, qobliyah, ba'diyah, atau sholat-sholat sunnah yang lain di malam bulan Ramadan. Termasuknya adalah membaca Al-Quran. Terlalu kenyang membuat orang males, pengennya tidur. Wal khawdu fi ma la yakni, termasuk kemakruhan berpuasa lagi orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa hal yang tidak bermanfaat? Scroll TikTok. Scroll aja tapi ya. Kecuali scrollnya nonton kajian, nah itu bermanfaat. Ini scroll biasa aja. Atau main app, ini scroll biasa aja. Atau main game. Nah, main game itu tidak bermanfaat, nggak ada manfaat game itu, tidak ada. Ya. Apalagi main catur, ya. Apalagi main catur, ya. Main catur nggak ada manfaatnya, ya. Kecuali nanti mengasah kecerdasan itu lah bisa. Ngabuburit, apa manfaat ngabuburit? Refreshing, ya, paling PPT, ya, para pencari takjil. Nah, itu yang tidak bermanfaat dikurangi saat berpuasa. Bukan haram, tidak haram, hukumnya makruh. Makruh itu mengurangi pahala. Nah, dan yang kedelapan, tanawulus syahawatil mubahah, kita mengkonsumsi sesuatu yang paling kita sukai. Makanan harus yang paling enak. Ini hukumnya makruh saat berpuasa. Termasuk al-mashmumat, mencium bau yang harum, sesuatu wangi-wangian. Ini makruh loh. Ya, pakai wangi-wangian saat berpuasa hukumnya makruh. Kenapa? Karena terlalu enak. Orang yang berpuasa itu sama seperti orang yang tawaf, yang sedang nusuk haji umrah, harusnya itu jatuh ke titik terendah. Harusnya. Makanya orang yang nusuk ihram itu nggak boleh pakai wewangian gitu. Nah, orang yang berpuasa hampir sama seperti itu. Jatuh di titik terendah, dia kelaparan, kehausan. Harusnya, maka makruh kalau orang berpuasa malah bermewah-mewahan. Mau dengan cara makan, minum, atau pakai wewangian. Maka asyahawatil mubahah, syahwat yang diperbolehkan dari makanan atau wewangian. Atau mubesirat, pandangan, memandang yang terlalu mewah, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah, itu kemakruhan puasa. Dan sekarang kita beralih ke bab pembatalan puasa. Di dalam puasa itu ada dua macam. Ada yang namanya muhbitat, ada namanya mubtilat. Muhbitat itu adalah hal-hal yang membuat pahala puasa kita hilang. Tapi puasanya tetap sah. Ya, puasanya masih sah, cuma pahala di hari itu hilang semuanya, nggak dapat pahala kita. Namanya muhbitat.
hal-hal yang meleburkan, menghapuskan pahala puasa. Dan ada mubtilat. Mubtilat itu hal-hal yang membatalkan puasa plus pahalanya hilang. Pahalanya puasanya batal, pahalanya hilang semua. Nah, muhbitat itu apa? Muhbitat itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa tetapi mereka enggak mendapatkan pahala sedikit pun. Yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Hanya dua itu yang didapat, pahala nggak dapat. Kenapa itu? Masuk ke dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yuftir nasaim. Ada 5 hal yang membuat batal puasanya manusia. Orang yang berpuasa batal puasa. Maksud batal puasa itu hilang seluruh pahalanya. Yang pertama al-kadzib, gara-gara dusta. Berbohong saat kita berpuasa hukumnya apa? Bisa membatalkan pahala puasa kita. Selama bohongnya itu bohong tidak baik. Emang ada bohong yang baik? Ada. Di antaranya anak kita demam tinggi, kemudian minta es krim. Kita ngomong tokonya tutup nak, nanti aja katanya. Padahal buka, kita bohong. Tapi ini bohong baik, nggak masalah. Tapi kalau bohong yang buruk yang tidak dibenarkan oleh syariat, walaupun itu sedikit sekali bohongnya, maka hilang pahala puasa saat itu, di hari itu. Ini termasuk muhbitat. Hal-hal yang menghilangkan, menghapuskan pahala puasa. Puasanya tidak batal. Kalau zaman masa kecil saya itu orang bohong batal puasanya gitu. Cuma dikasih gitu aja. Maksud dari batal itu pahalanya hilang. Yang kedua al-ghibah. Gara-gara kita berbuat ghibah, kemudian hilang seluruh pahala puasa saat itu. Di hari di mana kita ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhokal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kita ngomongin saudara kita yang sesama muslim walaupun itu benar, yang mana ketika dia mendengar dia nggak suka, ya. Mau itu omongan baik, kabar baik atau kabar buruk, selama yang kita omongkan itu nggak suka dia diomongkan, dijadikan bahan omongan, maka itu namanya ghibah. Dan ghibah itu hukumnya haram, ya. Ghibah hukumnya haram. Nah, saat kita berbuat ghibah ketika puasa itu, di hari itu pahala puasa kita langsung lebur, ya, hilang semuanya, sia-sia kita berpuasa. Wan namimah, kemudian yang ketiga mengadu domba. Nah, saat berpuasa mengadu domba juga sama, hilang seluruh pahala puasa. Puasanya tidak batal. Wan nadru bisyahwatin, kemudian termasuk lagi yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah melihat dibarengi dengan syahwat. An-nadhar lima yahillu bisyahwatin. Suami ngelihat istrinya halal atau tidak? Halal. Tapi ketika suami ngelihat istrinya dibarengi dengan syahwat, maka hukumnya malah bisa menjadikan puasa itu hilang pahalanya. Begitupun sebaliknya, suami melihat istri, istri melihat suami. Boleh halal, tetapi karena dibarengi dengan syahwat, menjadikan hilang seluruh pahala. Nah, atau ini lebih-lebih, ya, lebih-lebih orang melihat laki-laki ngelihat perempuan asing.
aurat perempuan asing, bisyahwatin au bi ghairi syahwat, dibarengi dengan syahwat ataupun tidak, maka hilang seluruh pahala saat itu, di hari itu. Dan yang berikutnya adalah al-yaminul kadzibah atau sumpah serapah, sumpah palsu. Orang bersumpah tapi palsu. Nanti mencuri, yang dia pencurinya, tapi dia bersumpah saya tidak mencuri, yaitu sumpah palsu. Maka dengan sebab sumpah palsu itu hilanglah seluruh pahala. Dan yang terakhir adalah qauluzur, berkata-kata kotor. Ini yang sering kami ingatkan, orang refleksnya itu sudah kata kotor, itu sangat bahaya. Karena semua perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, sengaja atau tanpa sengaja, itu akan memunculkan dosa. Ya, walau saya sudah refleks, sudah menjadi kebiasaan, iya, itu dosa. Orang yang muncul dari mulutnya kata-kata bagus, baik, sebuah zikir kepada Allah, maka itu akan muncul pahala. Gitu. Maka nanti sebentar lagi, seminggu lagi kita akan ketemu bulan suci Ramadan, hilangkan kata-kata kotor dari sekarang. Karena qauluzur, perkataan kotor, itu dapat menghilangkan pahala puasa kita di hari itu. Ya, lu saya sudah kadung, udah terlanjur akrab banget dengan teman-teman gitu, sehingga kalau manggil temennya itu puntennya si anjing gitu, dipanggil temennya dengan panggilan itu. Nah, ini kata kotor ini, maka jangan dilanjutkan, jangan diteruskan, di stop gitu ya. Walaupun itu memang menurut mereka atau orang yang dipanggilnya tidak marah, selama itu kata kotor maka tetap tidak boleh. Nah, qauluzur wal fuhsy wal amalu bihi, dan perbuatan kotor, semua perbuatan maksiat yang kita lakukan di saat kita puasa menjadikan pahala puasa kita hilang semuanya. Sekecil apapun itu maksiat, apalagi sampai maksiat yang dosanya dosa besar, nah, hilang semuanya pahala puasanya. Sebagaimana hadis Rasul, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan kotor, dan amalan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak akan pernah melirik kepada orang tersebut, dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah nggak akan peduli kepada orang yang berpuasa itu selama dia masih berkata-kata kotor, selama dia masih berbuat perbuatan kotor dan keji. Maka ayo tinggalkan kata-kata kotor ini. Ya. Itu namanya muhbitat, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ada namanya mubtilat, hal-hal yang membatalkan puasa kita dan juga menghilangkan seluruh pahalanya. Yang pertama daripada mubtilat atau mufattirat adalah murtad, keluar dari agama Islam. Saat berpuasa dia murtad, maka batal puasanya saat itu dan pahalanya pun hilang semuanya. Bahkan kalau murtad itu seluruh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dahulu itu hilang semuanya. Ya, seakan kereset ya. Direset udah tidak punya kebaikan sama murtad. Yang kedua, dengan sebab haid, nifas ataupun melahirkan. Haid, nifas, walaupun di tengah siang bulan Ramadan ada wanita malam fajar ikut sahur, terus sempat berpuasa sampai jam 10 pagi, keluar darah haid, maka saat itu langsung batal, ya, batal puasanya saat itu.
Kemudian setelah batal puasanya boleh makan minum enggak? Masih boleh. Nah, kaidahnya apa? Selama pembatalan tersebut itu adalah pembatalan yang dikarenakan udzur syariat, haid, nifas melahirkan itu udzur syariat, sakit udzur syariat, safar udzur syariat, maka orang tersebut sunnah untuk imsak, sunnah untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Berarti masih boleh makan? Boleh. Tidak dosa maksudnya ya, cuma sunnahnya tidak makan, tidak minum. Tetapi ketika pembatalan puasa tersebut itu tanpa ada udzur, artinya dia itu ceroboh dengan sebab melakukan sesuatu sehingga batal puasanya tanpa ada udzur, maka dia haram makan dan minum sampai maghrib, wajib imsak. Contohnya apa? Orang yang nyelem saat dia berpuasa, mandi tapi dengan cara menyelam. Nah itu pembatal, kemudian masuk air ke telinga, batal tuh puasanya batal. Atau dia nelen air kolam renang, batal puasanya. Nah ini pembatalannya bukan merupakan udzur syar'i. Pembatalannya disebabkan kecerobohan. Ya, maka karena batal puasanya itu boleh langsung makan minum? Tidak boleh dia makan minum, dia harus imsak, tidak makan tidak minum sampai maghrib. Nah tapi kalau haid itu adalah alasan yang syariat, udzur yang syar'i, maka setelah itu dia diperbolehkan makan dan minum, tapi sunnahnya tidak makan tidak minum sampai maghrib. Melahirkan pun sama, jangan sebab melahirkan maka batal puasanya. Yang ketiga al-junun, gila walaupun sebentar maka batal puasanya. Dan yang keempat dengan sebab pingsan, yang mana pingsannya itu seharian full dari fajar sampai maghrib dia pingsan, tidak sadar sama sekali di siang hari. Maka dengan sebab pingsan yang seperti itu batal puasa dia. Tetapi ketika di siang hari sempat dia sadar, maka puasanya akan tetap sah. Dan yang kelima adalah berhubungan badan. Di siang hari bulan Ramadan berhubungan badan, maka batal puasa orang tersebut. Yang keenam, wusulu ainin min manfat maftuh ilal jaufi, masuknya sesuatu ke dalam rongga kita, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang kita miliki. Manusia punya lubang jumlahnya 9 ya. Mulut 1, 2 hidung dihitungnya 2 telinga, 2 mata, dan kubul dubur, kemaluan depan belakang, jumlahnya 9. Dalam madhab Syafi'i 2 mata itu tidak membatalkan puasa jika kemasukan sesuatu, hanya 2 mata saja. Maka bapak ibu saat puasa wudhu sambil membuka matanya, maka tidak batal puasanya. Mandi sambil ngebuka matanya, dalam mata kena air, bola mata kita terkena air, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau selain daripada itu bisa membatalkan puasa. Maksudnya sesuatu ke dalam lubang yang kita miliki itu bisa membatalkan puasa. Pengecualiannya adalah apa? Kedua mata. Nah, sudah, itu adalah pembatalan puasa. Kemudian kita nanti insya Allah akan mempelajari lebih dalam tentang pembatalan puasa. Sebelum ke sana kita akan mengetahui hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan.
siang hari Ramadan tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan nanti wajibnya mengqadha atau fidyah atau qadha plus fidyah. Maka terbagi menjadi 4. Orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ada kalanya dia wajib hanya mengqadha saja. Dan ada kalanya wajib hanya membayar fidyah saja. Fidyah itu makanan beras yang dibayarkan sejumlah 1 mud beras, 0,67 kg. Fidyah saja, nggak ada kewajiban qadha. Dan ada yang wajib qadha plus fidyah. Dan yang keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kita ambil dari yang paling akhir, yang keempat. Orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi orang ini tidak berkewajiban mengqadha, tidak kewajiban membayar fidyah. Siapa itu? Orang gila. Ya, tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian setelah Syawal dia sadar dari gilanya, wajib mengqadha? Enggak. Bayar fidyah? Tidak. Atau anak kecil yang belum balik. Nah, si Tala nggak puasa di bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan dia kapan balik, apakah wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama itu? Enggak. Ditinggalkan selama itu? Enggak. Membayar fidyah? Tidak juga. Orang yang tidak berkewajiban puasa tidak terkena beban hukum harus puasa. Nah, ini nanti tidak wajib mengqadha, nggak wajib bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan wajibnya 2, wajib mengqadha plus membayar fidyah. Siapa dia? Yaitu semua orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan dikarenakan takut khawatir kepada orang lain saja, ya, kepada orang lain. Siapa? Contohnya ibu hamil. Kenapa nggak puasa, Bu? Waduh, khawatir kalau saya puasa janin saya kasihan, nggak ada nutrisi bagi dia. Khawatir hanya ke janin saja. Maka ibu ini nanti wajib mengqadha plus membayar fidyah. Busui, ibu menyusui. Nggak puasa kenapa, Bu? Khawatir nanti janin nggak bisa nyusu, ASI nggak keluar gara-gara saya nggak makan. Khawatir hanya kepada anaknya saja, nggak khawatir ke diri sendiri. Maka ibu yang menyusui tadi wajibnya 2, mengqadha plus membayar fidyah. Bapak-bapak ngelihat anaknya tenggelam, balita tenggelam, nggak bisa berenang. Kalau ini nggak saya selamatkan, meninggal dia. Udahlah saya selamatin lah, tapi saya puasa, nanti kalau kemasukan air batal puasa saya bagaimana? Biarin. Khawatir kepada anaknya, nggak khawatir kepada diri sendiri. Maka si bapak ini nyelamatin anaknya yang tenggelam dan betul batal puasa gara-gara kemasukan air. Maka si bapak wajibnya 2, mengqadha plus membayar fidyah. Yang pertama apa? Orang yang tidak puasa karena khawatir kepada orang lain. Dan yang kedua, dia juga wajib mengqadha plus membayar fidyah adalah orang yang masih memiliki hutang puasa Ramadan dan belum diqadha sampai datang Ramadan berikutnya. Punya utang puasa Ramadan 2025, ini sebentar lagi, seminggu lagi datang Ramadan 2026, masih punya utang puasa 10 hari. 5 hari dia qadha, sisa 5 hari belum sempat diqadha. Maka ibu ini, orang ini yang punya utang puasa tidak dibayar, diqadha sampai datang Ramadan berikutnya, wajib membayar fidyah. Utangnya 5, maka puasa 5 hari, mengqadha 5 hari plus membayar fidyah. Setiap 1 tahun 1 mud. Karena 5 hari maka 5 mud. Nanti 2 tahun belum dibayar, berarti 5 hari puasa plus 10 mud.
Karena 2 tahun 2 mod, 3 tahun 3 mod, 4 tahun 5 tahun 5 mod, kali 5 berarti 25 mod. Ya, tinggal mengkalikan saja. Oke, orang yang masih punya utang puasa Ramadan dan sampai Ramadan berikutnya belum dibayar, nanti wajibnya mengqadha plus membayar fidyah, akan berlipat ganda fidyahnya sesuai dengan tahunnya. Kalau utang puasa kodok tetap sesuai dengan utangnya. Utang 5 sampai berapa puluh tahun ya tetap bayar 5, tidak berlipat ganda kalau puasanya. Dan yang terakhir, yang kedua berarti orang tidak puasa di bulan Ramadan tapi wajibnya cuma fidyah saja, nggak ada kewajiban mengqadha. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang sudah sepuh tua renta, yang tidak mampu, nggak kuat berpuasa. Orang udah sepuh banget, suruh puasa nggak akan kuat, maka dia nggak puasa di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan di bulan Syawal wajib mengqadha, nggak mampu puasa, maka orang yang sepuh ini wajibnya hanya membayar fidyah saja. Atau yang kedua, orang yang sakit yang sudah menahun sakitnya. Contoh, ada orang punya emah udah akut, kata dokter maka mau tidak mau setiap 6 jam sekali harus konsumsi obat. Atau kami punya jamaah kena parunya udah bengkak, kata dokter setiap 4 jam sekali harus pakai nebu, ya, diuap. Nah, uap kan masuk membatalkan puasa itu, maka dia nggak akan bisa puasa Ramadan, gitu ya. Lah nanti setelah Ramadan bagaimana? Apakah dia mampu puasa? Nggak mampu, karena seumur hidup sampai meninggal harus seperti itu, harus konsumsi obat. Kalau nggak akan lebih parah. Maka orang seperti itu tidak berkewajiban mengqadha, wajibnya hanya membayar fidyah saja, setiap 1 hari 1 mod. Nah, fidyah ini dibayarkan kapan? Dibayarkan kewajibannya fajar di hari itu. Setelah fajar di hari itu dia boleh bayar. Atau dikumpulin di akhir nanti di Idul Fitri sekalian bayar untuk 30 hari boleh. Yang tidak boleh itu di awal Ramadan udah dibayar semuanya. Ya, puasa hari pertama dia membayar fidyah untuk 1 bulan ke depan, itu yang tidak sah. Yang sah cuma sehari itu saja, sisanya itu tidak sah. Nah, dan yang terakhir, orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan tetapi wajibnya hanya mengqadha saja, yaitu selain 4 itu. Ya, orang yang haid, nifas, melahirkan, maka mereka semuanya nanti wajibnya hanya mengqadha saja, tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Orang yang safar sehingga dia membatalin puasanya, sakit hingga membatalin puasanya, maka wajibnya hanya mengqadha saja. Nah, oke, sekarang kita akan mempelajari beberapa pembatalan puasa. Yang pertama yaitu tentang hukmun nukhamah. Orang yang menelan dahaknya, menelan dahak, menelan ludah, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Kalau dahak yang ia telan, kita lihat dahaknya itu apakah sudah keluar dari makhrajnya ha atau belum. Kalau masih di dalam tenggorokan, nggak sampai ngelewati makhrajnya ha atau kho, maka tidak membatalkan puasa. Atau dahak ada di hidung, ya, kemudian disedap langsung ketelen, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah ketika dahak sudah di mulut kita.
udah di lisan, kemudian kita dengan sengaja menelannya. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Sholat pun sama. Sholat kemudian di sini ada dahak ditelan dengan sengaja, itu pun membatalkan sholat. Kemudian ibtila urik, ya, menelan ludah. Ini kemarin sudah kita sampaikan lagi. Menelan ludah saat kita berpuasa, apakah itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Maka kalau ludah yang kita telan itu murni ludah, syaratnya 3 ya. Menelan ludah saat puasa itu tidak batal puasanya ketika ludah yang ditelannya itu murni, nggak kecampur apapun. Dan yang kedua, ludahnya itu suci, tidak kecampur dengan darah. Kalau kecampur dengan darah gusi, maka menjadi mutanajis, darah yang bercampur dengan najis. Nah, kalau ludah yang kecampur dengan darah gusi itu mutanajis. Kalau ditelan itu ludahnya, batal puasanya. Dan yang ketiga, si ludahnya itu belum keluar dari bibir kita. Kalau si ludah udah kita pakai untuk membasahi bibir, kemudian kita ambil kembali, masih basah si bibir ini, kita basahi lagi pakai lidah kita. Maka basahan ludah yang di bibir ikut masuk ke dalam dan tertelan. Itu bisa membatalkan puasa. Atau apa? Benang, ya, kita mau jahit manual, benang kita masukkan, belum bisa, ini masih basah si benang, kita masukkan lagi ke dalam mulut, tercampur dengan ludah yang ada di dalam, kita telan, maka ludah tersebut membatalkan puasa. Selama ludah itu suci, ludah itu murni, ludah itu belum ke bibir kita, sebanyak apapun ludah kita kumpulkan di dalam mulut terus ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian hukum kemasukan air saat kita mandi. Nah, kita mandi tanpa sengaja masuk air ke telinga kita. Ya, batasannya dulu, batasan lubang yang kita miliki. Kalau mulut batasannya hak dan kho. Kho, ya, dirasa-rasa, di situ batasan kita, jangan sampai lewat dari itu. Kalau lewat dari batasan hak kho, batal puasa kita nanti. Oke. Kemudian yang kedua, hidung, batasannya adalah khoisum, pangkal hidung, yang saat kena air itu perih rasanya, sakit, yaitu khoisum namanya, pangkal hidung. Tapi kalau cuma ngupil, ya ngupil pakai jari kelingking kita, itu tidak batal, karena tidak akan sampai ke pangkal hidung, ya. Kemudian kalau mata jelas tidak membatalkan. Telinga batasannya apa? Sampai akhir jari kelingking saat kita masuk, ya, jari kelingking sendiri masing-masing masukkan, mentok di situ, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, pakai cotton bud umpamanya, maka batal puasanya. Kemasukan air jelas melebihi ini, maka batal puasanya. Kemudian kubul dan dubur, kemaluan depan belakang, itu tidak ada batasan. Selama itu masuk ke batasan dalam, maka langsung batal puasanya. Nah, sekarang ketika ada orang mandi, saat puasa dia mandi, kemudian tanpa sengaja masuk air ke telinga, apakah batal puasanya saat itu atau tidak? Maka perinciannya, mandinya itu mandi ibadah atau adat kebiasaan. Mandinya disyariatkan atau tidak? Diperintahkan oleh syariat atau tidak? Contoh mandi yang disyariatkan apa? Mandi wajib junub, siang-siang tidur kemudian mimpi basah, wajib mandi itu orang. Ini berarti mandi yang diperintahkan oleh syariat. Ini berarti mandi ibadah.
Sebelum berangkat Jumatan, bapak-bapak mandi dulu, sunnah hukumnya. Maka itu mandi adalah mandi yang diperintahkan oleh syariat. Ini mandi ibadah namanya berarti. Ada mandi adat kebiasaan. Pagi-pagi mau berangkat ke kantor, mandi. Beres, dia tuh pulang dari kerja karena keringetan kotor, mandi. Itu mandi kebiasaan. Tidak ada perintah dari syariat untuk mandi. Bisa dipaham ya? Ada mandi yang diperintahkan syariat, ada mandi yang tidak diperintahkan syariat. Nah, mandi ini, setiap satu dari mandi ini terbagi jadi dua. Ini terbagi jadi dua. Ada dengan cara menyelam dan cara tidak menyelam. Mandinya itu diperintahkan oleh syariat. Yang mandinya tidak dengan cara menyelam, masuk air tanpa sengaja, maka tidak batal. Ya, gambarannya satu itu, tidak membatalkan puasa. Mandi, kemudian masuk air tanpa sengaja, tidak batal puasanya. Ketika apa? Ketika mandinya mandi diperintahkan oleh syariat, wajib atau sunnah, dan cara mandinya tidak dengan menyelam. Ya, bapak-bapak mau berangkat Jumatan, mandi dulu. Gimana mandinya? Pakai shower gitu. Tanpa sengaja air masuk ke telinga, atau tanpa sengaja tertelan airnya, batal puasanya? Tidak, karena mandinya disyariatkan dan tidak menyelam. Selain daripada gambaran ini, 3 gambaran, maka batal puasanya. Pagi-pagi atau sore pulang kerja, mandi karena kotor badannya, mandi. Mau menyelam atau tidak menyelam, masuk air ke telinga kita, batal puasanya. Nah, setelah batal puasa itu boleh makan minum? Tidak. Hukumnya wajib untuk imsak. Ya, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Kenapa? Dikarenakan pembatalannya itu tanpa uzur syar'i. Gitu ya. Itu hukum kemasukan air apa? Saat mandi. Nah, kalau tertelan air kumur-kumur wudhu bagaimana? Sama. Kalau kita nih sedang berpuasa, kita wudhu, sunnah berkumur tidak? Sunnah. Sunnah masukkan air ke dalam hidung, sunnah. Walaupun saat puasa ya. Nah, saat berpuasa kita wudhu berkumur, tanpa sengaja tertelan air kumuran itu, walaupun sedikit, tanpa sengaja tertelan, batal tidak puasa kita? Maka kita lihat berkumurnya itu berlebihan atau tidak. Kalau berkumurnya berlebihan, dia itu putar dalam mulutnya itu kenceng banget sehingga tertelan oleh dia, batal puasanya. Karena dia itu taksir, dia ceroboh di dalam saat berkumur. Tapi berkumurnya sudah hati-hati banget, pelan-pelan gitu, masih saja tertelan, maka tidak masalah. Tidak batal puasanya. Karena apa? Berkumur dengan hati-hati diperintahkan oleh syariat. Masukkan air ke dalam hidung sama. Kita masukkan air ke dalam hidung saat wudhu, saat berpuasa, udah pelan-pelan masih kena khaysum kita, masih masuk ke pangkal hidung kita, maka puasanya tidak menjadi batal. Masih sah puasa kita. Nah, ada beberapa pembatalan kontemporer, pembatalan yang saat ini terjadi, yang di masa lalu, di masa dulu itu belum ada. Di antaranya adalah orang yang dia itu suntik mungkin bisalah masuk saat ini ya. Suntik saat bulan puasa, saat berpuasa dia disuntik. Apakah bisa membatalkan puasanya atau tidak? Maka suntik saat dia berpuasa itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, batal secara mutlak.
Ya, mau suntik dimanapun tempatnya tetap batal. Alasannya dikarenakan masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Ya, pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak batal secara mutlak. Kenapa? Dikarenakan suntik itu masuknya jarum sesuatu tidak melewati lubang yang ada. Gitu ya. Dan yang ketiga diperincikan. Suntik, kalau suntiknya itu atau masuknya benda itu di sesuatu yang berongga seperti kepala, leher, dada, perut, ini berongga, maka batal puasanya. Pisau ditusukkan ke dalam perut, masuk ke dalam perut berongga, maka batal puasanya. Nah, kalau masuknya benda ke sesuatu yang tidak berongga seperti apa? Lengan atas, lengan bawah, termasuk pantat, paha, dan betis atau telapak tangan, telapak kaki, ini tidak berongga, maka kita lihat obatnya. Nah, maka ketika bapak-bapak main ke kebun kemudian terkena duri, tertusuk duri, ya, batal nggak puasanya? Tidak. Tertusuk duri, ya, batal nggak puasanya? Tidak, karena tidak berongga, ya. Kena pisau, ya, pisau, batal nggak puasanya? Tidak, karena tidak berongga. Nah, ketika suntik kita ngelihat ke obatnya. Obatnya itu membuat kita bugar atau tidak. Obat suntik itu, contoh obat suntik yang membuat bugar itu adalah infus, itu membuat kita bugar. Ketika obat yang masuk ke dalam tubuh membuat orang itu bugar, batal puasanya. Karena puasa itu membuat lemes, ini masuk sesuatu yang buat bugar. Ini kan sama seperti makan. Suntik vitamin membuat bugar, maka itu membatalkan puasa. Nah, kalau obatnya tidak membuat bugar seperti suntik KB, seperti suntik vaksin, ya, seperti suntik apalagi pati rasa itu apa? Bius, itu tidak membuat bugar, maka apakah membatalkan puasa? Dilihat dimasukkannya itu ke otot besar atau otot kecil, pembuluh darah besar atau pembuluh darah kecil. Kalau masuknya ke pembuluh darah besar maka batal puasanya, kalau masuk ke pembuluh darah kecil tidak batal puasanya. Gitu ya. Nah, kita bisa tahu bagaimana? Tanya dokternya. Dok, itu obatnya bagaimana? Tanya dokternya. Dok, itu obatnya kayak apa? Nah, ya, karena dokter lebih tahu. Dok, itu obatnya kayak apa? Nah, ya, karena dokter lebih tahu akan hal tersebut. Akan hal tersebut. Ramadan, Ramadan. Ketika ada orang di Ramadan masuk ke bulan Syawal, orang tersebut tidak. Maka tergantung dulu saat ninggalin puasa Ramadan itu uzur atau tidak ada uzur. Bekerja bangunan tanpa ada uzur nih, masih kuat puasa, tapi dia berkeinginan untuk membatalkan puasanya, gitu. Nggak ada uzur apapun, dia masih kuat, tapi tiba-tiba beli es kelapa, gitu. Kan berarti membatalkan puasa tanpa ada uzur tuh. Maka nanti masuk bulan Syawal, tanggal 2 Syawal harus segera mengkodoknya. Nggak boleh ditunda. Kalau dia ditunda, besok dia tuh berdosa. Ya, menunda untuk mengkodok itu berdosa. Tadi apa? Membatalkannya tanpa ada uzur. Beda halnya dengan orang sakit di bulan suci Ramadan, sakit sehingga dia harus membatalkan puasa. Di bulan Ramadan haid, nifas, melahirkan. Nah, ini berarti tidak puasa di bulan Ramadan gara-gara uzur syar'i.
maka ini orang tidak ada berkewajiban segera mengqadanya. Masuk bulan Syawal, nantilah, ditunda terus sampai bulan Sya'ban. Ini mau Ramadan, saya bayar semuanya, saya kodok semuanya. Boleh tidak? Boleh. Kodok semuanya. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Dulu ninggalin puasa Ramadan gara-gara ada uzur. Kalau yang tidak ada uzur, maka harus segera dikodok. Kalau tidak segera, maka dia akan berdosa. Orang yang punya hutang puasa bulan Ramadan, belum sempat mengkodok puasanya, keburu meninggal. Apakah ahli warisnya berkewajiban untuk membayarkan puasanya atau tidak? Ada perincian. Perincian secara umum, secara globalnya, orang yang punya hutang puasa di bulan suci Ramadan, belum sempat itu orang mengkodok, keburu meninggal, secara globalnya 4 mazhab mengatakan wajib dikodok. Tapi tidak semua gambaran. Ada satu gambaran di mana ahli waris tidak wajib mengkodokkannya. Ahli waris tidak wajib membayarkan fidyah. Jadi gini, dulu saat meninggalkan puasa bulan suci Ramadan karena uzur atau tidak, ada seorang bapak aki-aki, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan gara-gara sakit. Berarti ini bapak aki-aki ini nggak puasa uzur atau tanpa uzur? Uzur sakit. Uzur sakit. Kemudian gambaran yang kedua, anak laki-laki sehat badannya, dia itu karena kumpul temen yang nggak jelas, akhirnya ikut makan minum saat bulan suci Ramadan. Nah, maka ini orang laki-laki yang pemuda ini, dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Kemudian aki-aki ini yang tidak puasa gara-gara sakit, semenjak dia tidak puasa bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal meninggal. Berarti ini aki-aki nggak punya kesempatan untuk mengkodok puasanya. Nggak ada kesempatan. Dan yang kedua, aki-aki ini masih hidup sampai bulan Rajab. Berarti masih punya kesempatan untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan. Berarti orang yang meninggalkan puasa karena uzur, ada kalanya tidak punya kesempatan untuk mengkodok dan punya kesempatan untuk mengkodok. Begitu juga si pemuda masuk ke bulan Syawal, tanggal 1 Syawal meninggal. Berarti ini pemuda, dia itu nggak punya kesempatan untuk mengkodoknya. Dan pemuda lagi, dia masih punya kesempatan sampai bulan Rajab untuk mengkodoknya. Satu gambaran yang mana ahli waris itu tidak wajib mengkodokkan puasanya mayit, ahli waris tidak wajib membayarkan fidyah untuk puasa mayit adalah orang atau mayit yang dulu ninggalin puasa Ramadan gara-gara uzur sakit umpamanya, dan tidak punya kesempatan untuk mengkodok di bulan Syawal meninggal, atau sakit berkelanjutan sehingga belum mampu puasa, belum mampu kodok, kemudian meninggal, nggak sembuh di sana. Nah, maka gambaran satu itu ahli warisnya tidak wajib mengkodokkan, ahli warisnya tidak wajib membayarkan fidyah. Selain daripada itu, nanti ahli waris berkewajiban membayarkan fidyah atau mengkodokkan. Milih salah satu, mau kodok atau fidyah, silakan. Gitu ya. Beda dengan sholat. Ada mayit punya utang sholat banyak sekali. Apakah ahli warisnya berkewajiban mengkodokkan sholat tersebut? Tidak.
Ya, kalau sholat itu 4 mazhab sepakat tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Empat mazhab ya, kalau sholat itu tidak ada kewajiban mengqadha'. Fidyah bagaimana? Enggak juga. Ya, tetapi ada fatwa dari Ibnu Tajuddin As-Subuki. Ada fatwa dari Imam Tajuddin As-Subuki yang beliau mengatakan sholat dikiaskan dengan puasa sehingga ahli warisnya pun berkewajiban untuk mengqadha'kan sholat atau membayarkan fidyah. Itu cuma untuk muktamadnya enggak ada kewajiban mengqadha'kan atau membayarkan fidyah. Berikutnya adalah at-tahamil. Nah, berobat yang mana obatnya itu dimasukkan ke dalam kemaluan, kubul atau dubur, enema namanya. Ya, enema. Dimasukkan ke dalam anus, maka itu jelas bisa membatalkan puasa. Atau masang kateter. Nah, kateter dipasang, maka batal puasanya. Cabut gigi saat puasa batal puasa atau tidak? Enggak. Itu ada apa? Suntik di bius batal puasa atau tidak? Sebab suntik bius tidak, ya. Apalagi bakhahur ribu atau ventolin, salbutamol, apakah membatalkan puasa? Ketika dihirupnya saat dia berpuasa itu bisa membatalkan puasa. Ventolin, salbutamol bagi orang yang sesak napas itu, nah, itu bisa membatalkan puasa. Dan itu sama seperti rokok, kayu putih sama seperti inhaler itu nggak batalin. Itu tidak membatalkan walaupun seger rasanya, tapi tidak ada zat yang masuk ke dalam. Kalau salbutamol, ventolin itu dia asap akan menjadi air, itu masuk ke dalam. Rokok, asap rokok itu yang diisep langsung ya, itu bisa membatalkan karena banyak penelitian yang mengatakan asap rokok itu membawa zat, membawa benda masuk ke paru-paru sehingga bisa membekas di sana, maka masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Berbeda dengan asap knalpot di jalanan, itu ada knalpot di jalanan, itu ada asap rokok, sini ngerokok, saya di sini, kemudian menghirup, nah, itu tidak masalah karena sedikit. Nah, obat yang ditaruh di bawah lidah, obat yang ditaruh di bawah lidah dibiarkan di sana, nanti obatnya akan meleleh, kemudian bersatu dengan ludah ditelan. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Batalin, karena tadi ya masuk ke kategori ludah, dia bisa tidak membatalkan kalau tidak tercampur dengan apapun. Nah, sedangkan kalau obat tadi ludahnya udah tercampur dengan obat, maka bisa membatalkan puasa. Puasa. Ya, amal itu kalian fatu aidon, obat yang diletakkan di bawah lisan, di bawah lidah, bisa membatalkan karena obat tersebut akan meleleh dan bersatu dengan ludah, akhirnya ditelan oleh dia, maka bisa membatalkan puasa. At-tabarruk bidam, tabarruk bidam itu donor darah. Saat orang udah terbiasa donor darah, kalau dia tidak donor darah pusing dia. Saat puasa di siang hari dia donor darah, batal puasanya atau tidak? Tidak, karena donor darah itu sama seperti bekam, ya, cuma hukumnya makruh.
Dikhawatirkan orang tersebut lemes sehingga tidak kuat berpuasa. Beres pembahasan puasa kita ya. Oh, ada wanita yang mereka itu tidak mau punya hutang puasa Ramadan, akhirnya mengkonsumsi obat penghenti darah supaya tidak haid di Ramadan itu. Boleh atau tidak? Hukumnya sama seperti wanita yang pergi haji umroh mengkonsumsi obat itu. Kalau kata dokter ini obat nggak akan merusak tubuh wanita ini, maka boleh dipakai. Tapi kalau kata dokter ini merusak tubuh wanita ini madorot, maka haram digunakan. Itu. Dan ternyata ada pelakunya pernah ngomong ke saya itu kalau Ramadan nggak pengen punya utang puasa, pengennya itu ngaji terus 30 hari bulan Ramadan itu. Ya itu, kembali ke dokter, tanya ke dokter dulu, itu membuat tubuh ibu rusak atau enggak. Oh, kata dokter enggak, maka aman, tidak masalah, ya, tidak apa-apa. Nah, silakan, ada pertanyaan? Beres ini pembahasan puasa, Bapak, Ibu. Berarti minggu depan kita akan kembali lagi ke pembahasan sholat kita. Terus bulan Ramadan kita pindah ke ba'da subuh, Bapak ya. Rabu juga. Rabu ba'da subuh, insya Allah. Kita sholat subuh berjamaah, langsung mulai kajian. Mangga apa Rabu? Kalau dulu kayaknya Rabu kan ya. Hari Rabu ba'da subuh, insya Allah. Jumat jangan ada taklim. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Ya. Taraweh? Ya, ada yang ya. Nah, sholat dua salam atau salam lebih atau dua salam lebih di satu tempat itu namanya iton. Sholat dua salam lebih di satu tempat namanya iton. Iton itu hukumnya makruh. Iton hukumnya makruh. Bapak sholat qobliyah langsung sholat fardu di situ juga hukumnya makruh. Sholat fardu langsung sholat ba'diyah di situ juga hukumnya makruh. Di tempat yang sama. Nah, ini hukum namanya iton, hukumnya makruh. Nah, menghilangkan kemakruhan iton itu dengan dua hal. Satu, berpindah tempat, nyamping, mundur, maju, pokok berpindah tempat, tidak di tempat, tidak di tempat sujud yang sama, tidak di tempat berdiri yang sama. Menghilangkan itu dengan dua cara. Satu, berpindah tempat, dan yang kedua dengan cara berzikir atau ngomong biasa. Berzikir atau ngomong biasa, maka hilang kemakruhan iton. Nah, di saat sholat taraweh itu kan beberapa kali salam di satu tempat, maka terkena kemakruhan iton. Agar tidak terkena hukum makruhan iton, agar tidak terkena hukum makruh, pindah tempat terus. Taraweh pindah-pindah tempat, yo semrawut. Dan maka satu-satunya cara untuk menghilangkan kemakruhan itu dengan cara dzikir. Bilal berkomando as-sholatu jami'ah, maka si jamaah menjawab as-sholatu la ilaha illallah, itu zikir namanya, maka menghilangkan kemakruhan iton. Nah, supaya tidak makruh. Tapi kalaupun nggak ada zikir, dosa atau tidak? Ya nggak dosa. Tapi makruh hukumnya. Gitu. Nah, di Makkah ada hilalnya?
Ada. Pakai Bilal. Silakan, atau zikir dulu boleh. Zikir dulu atau apa gitu. Kalau di pesantren kita sholat sekali salam nanti ada Bilalnya, kemudian salam, setiap 2 kali salam kita akan nyamil. Ada camilan, ada minumannya. Maka minum sebentar, kemudian kita sholat lagi, berdiri, istirahat. Yang namanya taraweh itu kan dari kata istirahat. Karena di pesantren tarawehnya 1 malam itu 1,5 juz. Itu. Maka yaitu banyak istirahatnya. Kenapa? 20. Nah, 1,5 juz dibuat 20 rakaat. Tanggal 20 Ramadan sudah beres khatam, 21 perpulangan. Udah dari dulu seperti itu kita laksanakan. Silakan, sholawat, zikir boleh. Silakan, sholawat, zikir boleh. Atau nggak mau berzikir tapi duduk santai, nggak apa-apa. Ya, duduk santai nggak apa-apa. Langsung terkena kemakruhan itu nanti. Kalau langsung, maka nanti. Kalau langsung, maka selingi zikir atau selingi apa namanya makan minum gitu. Sambil ngobrol dikit-dikit untuk menghilangkan kemakruhan itu. Nah, ada lagi? Selama kita masih kuat berpuasa, lebih afdol tetap berpuasa. Lebih afdolnya, apalagi ibu paling nggak akan nyetir toh di samping duduk manis, maka lebih baik tetap berpuasa kalau masih kuat. Dan selama ini saya pribadi safar di setiap Ramadan itu nggak pernah ngerasa lapar atau haus, nggak pernah. Santai aja, seperti biasa aja. Kok gini, selama masih kuat, maka lebih utama berpuasa. Tapi kalau sudah tidak kuat, maka batalkan. Cuma kalaupun ibu masih kuat terus mau batalin, boleh. Gitu. Tidak ada keharusan membatalkan puasa, tidak ada keharusan tetap berpuasa. Karena itu rukhsah, dispensasi, keringanan dari Allah, boleh diambil, boleh tidak. Cuma tadi berbicara keafdoliyahan, selama kita mampu puasa, lebih afdol tetap berpuasa. Qashar jamak pun sama ya. Qashar jamak saat safar, selama kita masih mampu, ya lebih afdol utamanya tidak dijamak, lebih utama tidak di qashar. Sholat normal lebih utama. Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.